Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 2 tanda mantan mengalami penderitaan batin luar biasa selalu teringat kepadamu setelah dia mengkhianatimu. Jadi mantan pada awalnya terlihat begitu bangga, menang banyak, begitu jumawa setelah mengkhianati kita. Tetapi pelan-pelan dia tersadar ya, bahwa sebenarnya pengkhianatan yang sudah dia lakukan itu akan terus menjadi beban batin dirinya sampai kapanpun. Nah, artinya apa? Mantan menderita batinnya, terus mengalami gejolak batin, dan selalu teringat kepada kita. Jadi, kenapa sampai demikian? Jawabannya sederhana, ya. Karena kita adalah orang yang tahu segalanya tentang dia, dan kita adalah seseorang yang menyimpan semua rahasia hidupnya. Ya. Orang zaman sekarang, zaman ketika handphone dan kamera menjadi satu, apa saja yang dikerjakan, apalagi bagi orang yang sedang jatuh cinta, zaman sekarang kan difoto semua. Lagi jalan, difoto. Lagi piknik di taman, difoto. Lagi makan, difoto. Lagi belanja, difoto. Lagi nonton ke bioskop, difoto. Dan seterusnya. Semuanya difoto. Semuanya di video. Ya, misal lagi merayakan ulang tahunnya mantan, ada videonya, dan seterusnya. Nah, kita ini adalah orang yang menyimpan begitu banyak rahasia-rahasia hidup mantan. Sehingga ketika mantan ya tidak pernah mau mengakui keberadaan kita di depan pasangan barunya, maka selamanya mantan setiap hari hidup di dalam penderitaan batin, mengalami ketakutan. Dia takut jangan sampai kita kelepasan ngomong, bicara kepada seseorang yang berteman atau bersahabat dengan pasangan barunya pada saat ini. Jangan sampai laptop kita dijual misal begitu, sementara file foto-foto ketika masih bersama mantan, jalan-jalan ke sana kemari, ya, merayakan ulang tahun dan seterusnya masih tersimpan di laptop itu sehingga diketahui orang lain dan seterusnya. Nah, itu mantan selalu merasa ketakutan karena banyak kan ya orang yang mendapatkan pasangan baru dan tidak mau mengakui masa lalunya. Jadi misal contoh nih ya, ada seorang wanita, dia sudah janda 1 kali, ya. Nah, kemudian setelah dia dikhianati oleh suaminya, dia ketemu dengan laki-laki yang baru. Karena durasi perceraiannya masih terlalu pendek begitu, ditambah pula misal orang tuanya masih punya harapan agar dia rujuk dengan mantan suaminya, ditambah pula mungkin profil dari laki-laki yang baru dia temukan ini bukan profil seseorang yang diidam-idamkan oleh orang tuanya,
sehingga orang tuanya misal menolak kalau dia tergesa-gesa untuk segera menikah kembali. Nah, tetapi mungkin dia tidak punya pilihan, ya. Dia juga menginginkan pernikahan itu, mungkin ya karena saat itu dia butuh seseorang untuk tempat dia bersandar, untuk bisa dia manfaatkan, disuruh ke sana kemari dan seterusnya. Nah, kemudian dia misal menikah secara siri. Nah, kalau sudah menikah secara siri ini biasanya dia tidak mau nih mengakui suami yang kedua ini. Ya, apalagi terus saja suami ini mendapatkan penolakan demi penolakan dari orang tuanya. Nah, kemudian ketika dia menemukan seseorang yang lebih prospektif, tentu orang tuanya memberikan green light, lampu hijau dan restu kepada dia, maka dia akan mengkhianati suaminya, kemudian dia menikah. Ya tentu pernikahan yang diketahui oleh semua orang, pernikahan yang direstui oleh orang tuanya, tetapi kan dia tidak mau nih mengakui suaminya yang kedua ini. Kalau dia sampai mengakui suaminya yang kedua ini, apalagi misal masih suami istri, masih menikah tuh banyak tuh, ya. Orang yang menikah siri belum diceraikan oleh suaminya, artinya suaminya belum mau mengakui bahwa dia sudah menceraikan istri sirinya, artinya istri sirinya ini masih istri dia. Atau suami sirinya ini terpaksa menceraikan karena dapat tekanan misal dari mertuanya, dipaksa. Kan kalau seorang suami dipaksa menceraikan, maka tidak ada perceraian di situ. Nah, dia main nikah lagi saja dengan orang lain. Tentu dia tidak mau mengakui kehadiran dari suami keduanya inilah. Kalau dia mengakui ini masih suaminya, ya suaminya yang baru lagi atau suaminya yang ketiga ini mungkin tidak bakal mau. Loh kok menikahi istri orang, ini kan dosanya besarnya luar biasa. Ya, begitu. Atau waduh, kok menikah sudah 2 kali menjanda atau 2 kali gagal pernikahan. Mungkin si laki-lakinya mau, tetapi orang tuanya jadi mikir-mikir. Seperti halnya misalnya orang sudah menduda, duda cerai. Sampai 2 kali, mau menikah ketiga kali, orang tuanya si wanita juga bakal mikir-mikir. Wah, kok begitu? Karena apa? Karena ketika orang sering kali ya, jadi kalau 2 kali bercerai itu sudah bisa dikatakan sering ya, itu maka orang akan memudahkan perceraian. Nanti berantem sedikit sudah tuh, maunya cerai, seperti itu kan. Nah, maka itulah yang paling mantan takuti ya dari kita. Coba bayangkan tuh kalau contoh yang ini tadi. Misal suaminya yang kedua ini. Kemudian dia kelepasan ngomong bahwa itu masih istrinya. Kan rumah tangga si wanita itu bakal berantakan. Ya, mungkin pula dia di tempat kerja bakal dikucilkan atau bahkan diberhentikan kan. Kan orang juga bekerja kan butuh pencitraan yang baik, background rumah tangga yang baik untuk mendukung karir seseorang. Nah ini kalau sampai suaminya yang kedua ini kelepasan ngomong dan seterusnya, maka hancur berantakan semua. Pekerjaannya, keluarganya yang dia idam-idamkan dan seterusnya. Nah, jadi itulah yang kemudian akan membuat termasuk mantan ya amat sangat menderita lahir batin setiap saat. Karena apa? Karena dia tidak pernah mau mengakui kehadiran kita, dan kita adalah orang yang paling tahu dia dan paling banyak menyimpan rahasianya. Kalaupun kita tidak cerita kemana-mana, ya karena kita mencintai dia. Kita berharap dia sadar, dan kita berharap dia kembali kepada kita kan. Nah,
Tandanya ada dua tuh, ketika dia selalu hidup dalam ketakutan ya, dalam penderitaan batin karena khawatir kalau kita akan cerita kemana-mana. Yang pertama ya, awalnya kan terlihat begitu jumawa, begitu bangga ketika mendapatkan pasangan baru. Nah, titik balik ketika dia menyadari bahwa kita ini menyimpan semua rahasianya, maka yang akan dia lakukan adalah menyembunyikan pasangannya. Ya, keluarganya itu dia sembunyikan. Karena apa? Ya karena khawatir kalau dia tampilkan terus di media sosialnya, kita jadi tahu, padahal kan mudah saja untuk tahu yang seperti itu ya. Kita jadi tahu, kemudian mungkin kita berteman dengan pasangan barunya di media sosial. Pasangan barunya mungkin kita akan bercerita, nah biasanya dia akan menyembunyikan pasangan barunya itu dari media sosialnya, sehingga tidak ada postingan-postingan tentang pasangan barunya tadi di media sosial mantan ya. Walaupun ketika pasangan itu menghilang dari media sosial, itu juga bisa menjadi pertanda bahwa mereka berpisah. Nah, tetapi kalau dia berpisah, itu juga akan terlihat pada penurunan kinerja mantan ya dalam pekerjaan dan seterusnya. Karena apa? Karena perpisahan itu sedikit banyak juga akan memberikan dampak kepada kemampuan orang untuk fokus kepada pekerjaan dia. Nah, tetapi tandanya yang kedua nih, mantan berusaha untuk mengalihkan perhatian. Caranya bagaimana? Nah, caranya biasanya dia akan mengekspos pekerjaannya habis-habisan tuh dia ekspos untuk menutupi bahwa dia tidak pernah lagi mengekspos keluarganya, pasangan barunya, dan seterusnya. Pokoknya mengeksposnya itu betul-betul berlebihan lah ya. Semuanya tentang pekerjaan, semuanya tentang aktivitas kinerja dia setiap hari. Jadi dia tetap terlihat aktif di media sosial, tapi yang tidak disadari orang, dia sedang menyembunyikan orang yang dia cintai, dia menyembunyikan keluarganya, dan seterusnya tadi. Nah, kalau ada dua tanda ini, biasanya itu menunjukkan bahwa mantan mulai menyadari itu. Kalau dia terlalu berlebihan, ya, atau terus-menerus memamerkan pasangan barunya, itu akan menggerakkan kita, ya, untuk mungkin bercerita tentang kehidupan kita dan dia, yang akan memberikan dampak yang besar kepada kehidupan mantan dan pasangan barunya, kepada pekerjaan dia, dan kepada seluruh kehidupannya. Nah, jadi itulah dua tanda ketika mantan menderita batin, selalu mengalami ketakutan setelah dia mengkhianati kita. Walaupun kita tetap menjaga rahasianya karena kita mencintai dan menyayangi dia, kita selalu menjaga kebaikan dia, kehormatannya, dan seterusnya, ya. Dengan harapan dia bisa menyadari bahwa inilah cinta sejati. Cinta itu dia tidak hanya menjaga ketika bersama, tetapi cinta sejati itu dia juga terus menjaga walaupun dia dikhianati. Ya. Jadi pada akhirnya ya, bahwa sebuah pengkhianatan itu akan membuat orang menjalani hidupnya di dalam penderitaan. Ya.
pada akhirnya apa yang muncul di dalam benak kita dulu ketika mantan mengkhianati kita. Kita ingin misal dia menderita batin seperti yang kita rasakan, ya kan menunggu waktu saja tuh. Dia akan juga merasakan hal yang sama ya. Jadi ketika perpisahan itu terjadi, mungkin mantan happy, mantan bahagia melihat kita menderita, tetapi beberapa waktu saja dia akan segera menyadari ya bahwa di balik pengkhianatan dia, kita ini sebenarnya adalah orang yang cukup menentukan ya akan seperti apa nasib dia, karena kita adalah orang yang paling tahu tentang siapa mantan ya. Tetapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita berusaha untuk baik terus ya. Kita mendoakan yang terbaik untuk mantan, dan biarkanlah ya pengkhianatan mantan itu membalik otomatis kepada dia. Biarkanlah penderitaan yang kita alami itu, mantan pun akan mengalaminya tanpa perlu kita berdoa agar dia menderita. Karena ketika mantan senang tuh melihat kita menderita, kan penderitaan itu otomatis akan pindah juga kepada dia. La tushhiris samatata li akhika fayarhamuhullah wa yabtalika. Janganlah kalian menampakkan kesenangan di atas penderitaan saudaramu. Jika demikian, Allah akan merahmatinya dan justru memberikanmu kesusahan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.